uh, keputusan ini bukan hanya untuk aku sendiri, tapi itu juga menyangkut sama 3 anakku. Jadi ya aku minta doanya aja, Kak. Pasti. Aku bisa mendapat jawaban Tuhan yang terbaik gitu. Amin. Yang Tuhan mau untuk rumah tangga aku. Entertain Official. Public figure. Skandal. Perceraian. Berselingkuhan. KDRT. Viral. Hukum. Kontroversi, sensasi, heboh, perceraian, masalah, semuanya dikemas dalam sebuah video. Entertain Official. Randy hapus tato wajah Syahnas, tak ada garansi. Lady Nayawan berikan maaf. Itu dia ya, hal-hal yang sebelumnya nggak pernah apa ya, bisa dibilang nggak terpikir gitu loh, Kak, bahwa akan seperti ini, akan ada mediasi, akan ada itu. Jujur aku di luar dari pengetahuan aku gitu. Memang sejujurnya saat itu dalam mengambil keputusan ini ya, itu kondisinya memang marah ya. Sejujurnya saat itu dalam mengambil keputusan ini ya, itu kondisinya memang marah ya. Gitu, memang marah seperti ya tau lah gitu ya, tapi kan dengan perkembangannya gitu, dan jadi aku jadi berbalik gitu, maksudnya ya Tuhan, yang Tuhan mau apa gitu. Jadi aku benar-benar deketin sama Tuhan, lebih banyak berdoa lagi, karena ternyata kan bukan hanya aku gitu, maksudnya keputusan ini bukan hanya untuk aku sendiri, tapi itu juga menyangkut sama 3 anakku. Jadi ya aku minta doanya aja, Kak. Pasti. Aku bisa mendapat jawaban Tuhan yang terbaik gitu. Amin. Yang Tuhan mau untuk rumah tangga aku, untuk pernikahanku. Nah, pastinya kalau lagi ada masalah ataupun ada problem, pasti kan kita mendekatkan diri ke Tuhan. Nah, mungkin ini kan ada berbagai macam pihak yang mengakomodir, ada pendeta gitu kan ya. Nah, sah-sah aja untuk Bu Lady berkonsultasi, konseling, pendalaman Alkitab tentang pernikahan, anak gitu, supaya dalam artian dia mencapai ada pencerahan atau perjumpaan dengan Tuhan gitu. Jadi kayak pencerahan lah gitu. Bisa jadi, bisa kita lihat kan tanggal 2 Agustus nanti seharusnya pihak dari Pak Randy itu kan memberikan proposal perdamaian gitu kan ya, atau hal-hal apa aja yang bisa membuat perdamaian nanti disampaikan di tanggal 2 Agustus itu. Apakah itu diterima Bu Lady atau dan Bu Lady-nya sendiri sudah punya jawaban sendiri, kan kita lihat sih. Kasus orang selingkuh kan bukan cuma saya gitu. Tapi kan yang kasusnya sampai satu Indonesia Raya tahu itu kan saya. Mungkin itu udah cukup bikin saya kapok. Karena kalau saya, kasarnya gini deh, kalaupun misalnya saya melakukan lagi, saya dapetin Lady aja nih, untuk komunikasi sama Lady aja sekarang susah, enggak? Saya mau perbaikin aja susah. Apalagi saya mikir lagi buat. Randy Kajarnet memutuskan untuk menghilangkan gambar wajah Syahnas Syadika dari tubuhnya. Tato tersebut ditimpa dengan gambar lain. Hal itu dilakukan Randy Kajarnet berharap maaf dari Lady Nayawan, istrinya yang menjadi korban perselingkuhan. Namun, tak semudah itu. Pihak Lady Nayawan sudah mendengar upaya itu. Namun hilangnya tato wajah Syahnas menurut Lady Nayawan bukan syarat dirinya akan memberikan maaf. Itu bukan syarat membujuk soal hapus tato, karena itu lazim dan wajar, harus dilakukan Pak Randy. Ya, nggak mungkin kalau tato itu tetap ada ya, ujar Ezra Simanjuntak, pengacara Lady Nayawan saat ditemui di Trans TV Mampang, Jakarta Selatan. Saya masih sama tujuan saya di awal di mediasi tadi. Jawaban saya masih sama seperti tujuan saya gitu, walaupun saya hormati keinginan dari Pak Hakimnya ya untuk meminta waktu untuk mediasi. Jadi ya kan kita harus hormati hukum ya. Jadi saya juga tadi sudah bicara juga. Kalau proses seperti apa, mungkin kalau soal hukumnya bisa tanya ke Kak Ezra ya. Kalau dari story saya yang dari awal kan di situ kan jelas ya, saya membukakan jalan gitu untuk mereka gitu. Tapi kan nyatanya beda, ternyata hanya fantasi atau apa ya, saya juga kurang paham.
sebenarnya saya dari awal ya tujuannya itu gitu, ngasih jalan, tapi kan ternyata berbeda gitu yang terjadi. Ini kan problemnya kan udah tiga kali ya, kalau kita lihat dari perjalanan waktu kan udah 3 kali nih. Jadi menurut saya sih Bu Ledi ini udah nggak dalam titik yang yang maju mundur sih gitu. Lebih kepada pencariannya dia gitu, agar ini tepat apa enggak gitu, apakah dalam mediasi ini saya ngambil berdamai atau enggak kan gitu. Tegas Bu Ledi, dari pihak sana kita nggak mau mencampur adukan masalah lagi. Itu biarkanlah namanya ada moral justice di luar sana, dan juga ada kesatuan yang paling besar nanti ke depannya, nanti untuk mereka juga kita nggak tahu. Tapi kalau sekarang Bu Ledi di titik ini hanya untuk dirinya dia sendiri dulu, karena kalau dia kuat dia akan ngejalanin sendiri juga kan gitu, untuk dirinya sendiri. Oh ya, luka batin kan pasti ada kan gitu. Nah makanya ini lagi intensif dengan pendeta gitu. Sejauh ini Lady Nayawan tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal itu diungkapkannya di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi. Namun hakim melihat ada upaya untuk berdamai dari Randy Kajarnet. Oleh karena itu, sidang akhirnya menuju agenda mediasi. Hakim juga meminta agar Randy Kajarnet dan Lady Nayawan membuka komunikasi di luar persidangan. Kalau dilihat dari pernyataan saya, sejak awal Bu Ledi maunya deadlock, sementara Pak Randy maunya rujuk. Jadi hakim memberikan kesempatan waktu. Jelas Ezra Simanjuntak. Pada kesempatan terpisah, Lady Nayawan secara langsung mengatakan awalnya tak pernah membuka opsi perdamaian dengan Randy Kajarnet. Nah, yaitu dia hal-hal yang sebelumnya nggak pernah bisa dibilang nggak terfikir akan ada mediasi. Sejujurnya, saat itu dengan mengambil keputusan itu kondisinya memang marah, akunya. Menyoal keinginan Randy Kajarnet rujuk, Lady Nayawan masih belum bisa memberikan jawaban. Dirinya masih terus berusaha mencari jawaban dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi kan dengan perkembangannya dan aku jadi berbalik, ya Tuhan, yang kamu mau apa? Aku dekatkan diri ke Tuhan lagi, ucapnya. Ini keputusan bukan hanya untuk aku. Keputusan ini bukan hanya untuk aku sendiri, tapi menyangkut ketiga anak aku juga. Aku berharap dapat jawaban atas yang Tuhan mau untuk aku dan keluarga aku, ungkap Lady Nayawan.